Tep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah wa azakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di tempat ini setelah sebulan lebih ya libur. Kita kembali membahas kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, pertolongan yang segera dari tipu daya syaitan. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk kepada bab azab mereka para pecinta dunia. Dan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan ini, di mana sekarang kita sudah sampai kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Hasan Al-Basri berkata, inna qauman akramud dunya fasalabathum alal khashab. Sesungguhnya ketika suatu kaum mereka memuliakan dunia, maka dunia itu akan menyalibnya di pokok-pokok pohon kurma, yakni akan membunuhnya dengan berlahan, ya, dengan kematian yang pelan-pelan seperti seorang yang disalib. Ya, orang yang disalib itu apa? Tangan sama kakinya dipaku, terus dibiarkan begitu saja. Kepanasan, kedinginan, kehujanan, sampai kering lagi, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, sampai meninggalnya. Ya, itu hukuman di masa ketika itu, di umatnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan ketika seorang memuliakan dunia, dunia itu akan membunuhnya pelan-pelan. Fa'ahinuha, maka hinakanlah dunia itu. Fa'ahna matakunu idza ahantumuha. Ya, maka kehidupan yang baik, yang nyaman, ya, ketika kita itu menghinakan dunia. Wa hadza babun wasi'. Ya, pembahasan masalah dunia ini adalah pembahasan yang sangat luas kata Ibnu Qayyim. Ya. Wa ahlu dunya wa 'isyaquha a'lamu bima yuqasunahu minal 'adzab wa anwa'u alam fi talabiha. Mereka para pecinta dunia, ya, mereka ahlu dunia dan para pecintanya, mereka lebih tahu tentang kekerasan-kekerasan dan azab, ya, di dalamnya, ya, dan bentuk-bentuk kesakitan, ya, yang mereka dapatkan ketika mencari dunia tersebut. Ya, mereka orang yang mencintai dunia, sangat cintanya, mereka lebih tahu daripada kita bagaimana sakitnya mengejar dunia. Ya, dari kepayahannya, persaingan di dalamnya, ya, permusuhan antara mereka sampai santet-santetan, ya, saling bunuh, saling jegal dan yang semisalnya. Walamma kanat hiya akbaru hammin man la yu'min bil akhirah wa la yarju liqa'a rabbih. Ya, terlebih lagi bagi mereka yang dunia itu suatu perkara yang terbesarnya di dalam hidup mereka, dan mereka tidak beriman kepada negeri akhirat, wala yarju liqa'a rabbih, dan tidak berharap bertemu dengan Allah. Jadi kehidupan mereka hanya dunia ini saja. Mereka mati-matian mengejarnya. Ya. Mereka lebih tahu bagaimana rasa sakitnya. Kana adzabuhu biha bihasbi hursihi 'alaiha wa siddati ijtihadihi fi talabiha. Ya. Maka azabnya dengan dunia tersebut sesuai dengan kadar kesungguh-sungguhan mereka di dalam mengejarnya. Ya. Kesungguh-sungguhan mereka dalam mengejarnya dan menginginkannya. Semakin mereka mengejarnya, maka semakin mereka rasakan rasa sakitnya. Fa idza aradta an ta'rifa azab ahliha biha fata'ammuli halil 'ashiq. Kalau kalian ingin tahu bagaimana kondisi azab para pecinta dunia dengan dunia tersebut, maka lihatlah
perkara seorang yang sedang merindu. Orang yang mencintai seorang lain, mencintai seseorang, fa in fi hubbin ma'syuqihi wa kullama rama qurban min ma'syuqihi na'a anhu. Dia mencintai seseorang dalam kondisi dia di dalam mabuk cintanya, ya. Setiap kali dia mendekat kepada orang yang dia cintai, na'a anhu. Orang yang dia cintai itu apa? Melengos. Enggak merespon. Wala yafilahu wa yuhajiruhu, ya, enggak mau nanggepin, bahkan menghajarnya, dicuekin, ya. Ada laki-laki suka sama perempuan, ya, setiap kali ketemu melengos. Setiap kali ketemu melengos. Diajak ngomong enggak jawab. Gitu, ya. Wa yasullu aduwahu, bahkan wanita ini itu ternyata pacaran sama musuhnya. Ya. Ini kondisinya mereka para pecinta dunia. Bagaimana azabnya ketika kita pengen tahu kondisinya seperti ini. Fahuwa ma'a ma'syuqihi fi ankidi 'aishin. Maka dia bersama orang yang dia cintai dalam kondisi kehidupan yang menyedihkan. Yahtaru mautadunah. Bahkan boleh jadi dia memilih mati daripada yang selainnya. Ya. Fa ma'syuqihi qalilul wafa, kathirul jafa, kathirul syuraka, sari'ul istihalah, azimul khiyanah, kathiru talawun, ya. Maka orang yang dicintainya itu sedikit sekali menunaikan janji, kaku, ya. Banyak sekutunya, ya, sama ini mau, sama itu mau, sama itu mau, ya. Ini kondisinya kalau sama wanita saja ini sesuatu yang buruk, gitu. Sari'ul istihalah, banyak berubah, ya. Kondisinya lain-lain. Azimul khiyanah, besar pengkhianatannya. Kathiru talawun, ya, enggak punya pendirian. La yu'min ashiquhu, la yu'man ashiquhu ma'ahu ala nafsih, ya, bahkan dia itu tidak merasa aman dengan orang yang dia cintai, ya. Punya istri yang seperti ini, ditinggal di rumah dia nggak merasa aman. Jangan-jangan istri saya nanti selingkuh, jangan-jangan istri saya nanti khianat, menghabiskan harta saya di rumah dan yang semisalnya, ya. Dia tidak merasa aman dengan dirinya. Wala ala malihi, demikian pula tidak merasa aman dengan hartanya. Ma'annahu la sabra lahu anhu, bersama dengan yang demikian dia tidak bisa sabar untuk menghadapinya. Wala yajidu anhu sabilan ila salwati tarihihi, dan dia juga tidak mendapatkan jalan untuk dia itu beristirahat darinya. Wala wasala yadumu lahu, demikian pula dia tidak mungkin bisa kekal bersamanya. Falau lam yakun lihadal ashik adabu illa hadzal ajil lakafa bihi. Kalau seandainya tidak ada bagi pecinta tersebut azab di akhirat kecuali azab di dunia ini yang segera ini, sungguh ini telah cukup jadi azab bagi mereka. Fa kaifa idza hila bainahu wa baina ladzatihi kulliha. Lalu bagaimana kalau seandainya dihalangi darinya dan dari kelezatannya seluruhnya, ya. Dia sudah sangat mencintai sesuatu, ya, tapi tapi yang dia cintai itu nggak mau merespon, khianat, menjalin hubungan dengan musuhnya, ya. Dan dia nggak bisa melupakannya, ya, nggak bisa move on dari perempuan ini. Dan terlebih lagi dia dihalangi dari kenikmatan-kenikmatan untuk mendapatkannya, ya. Fasara mu'adziban bi nafsi ma kana multadzan bihi ala qadri ladzatihi bihi. Maka jadilah dia diazab dengan apa yang dia menyangka akan mendapatkan kelezatan darinya, ya, sesuai dengan kadar kecintaannya, ya. Allati syaghalathu an sa'yihi fi talabi zadihi wa masalihi ma'adihi, ya. Di mana apa yang dia kejar tersebut menyibukkan dirinya dari kesibukannya untuk membekali dirinya, ya, dari kesibukannya untuk berbekal menuju negeri akhiratnya, ya. Dan kebaikan-kebaikan apa yang telah dia janjikan, yakni apa yang dijanjikan besok di akhirat. Dia tersibukkan mengejar dunia,
Ya, sudah dunia yang seperti itu, dia tersibukkan mengejarnya sehingga dia terlupa untuk berbekal. Ya, keluar dari dunia ini tanpa persiapan. Ya, keluar dari dunia ini tanpa perbekalan, menghadap Allah tanpa persiapan. Ya. Fasana'udu ila tamami kalam fi hadzal bab fi babi dzikri ilaji maradil qalbi bi hubbid dunya insyaallah taala. Insyaallah nanti akan kita bahas lagi, kata Ibnu Qayyim, dengan lebih sempurna pembahasan ini di bab obat bagi orang yang hatinya berpenyakit, yakni penyakit mencintai dunia. Insyaallah taala. Insyaallah akan dibahas di bab yang lain, kata Ibnu Qayyim, mungkin di belakang. Idzal maksud bayanu anna man ahabba syai'an siwallahi ta'ala walam takun mahabbatuhu lahu lillahi ta'ala wala likaunihi mu'inan lahu ala ta'atillahi ta'ala udziba bihi fid dunya qabla yaumil qiyamah. Maka di sini adalah suatu penjelasan. Barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah dan cintanya itu tidak karena Allah dan tidak pula untuk membantu tolong menolong untuk berbuat taat kepada Allah, udziban bihi fid dunya qabla yaumil qiyamah, maka orang tersebut pasti akan diazab di dunia sebelum hari kiamat. Ya, ini sebelum azab besok yang besar. Ya, di dunia aja sudah diazab dengan azab yang segera. Kama qil, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, antal qatil bi kulli man ahbabtahu fakhtar li nafsika fil hawa man tastafi. Engkau adalah korban terhadap apa yang engkau cintai, maka pilihlah dengan jiwamu, hawa nafsumu apa yang engkau cintai. Ya. Fa idza kana yaumil qiyamah, fa idza kana yaumul ma'ad, walla hakamul adl subhanahu wa ta'ala kulla muhib ma kana yuhibbuhu fid dunya fakana ma'ahu. Maka ketika hari kiamat, hari perjanjian tiba, walla hakamul adl subhanahu wa ta'ala, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala hakim yang maha adil, menghukumi mereka, memutuskan perkara mereka. Kulla muhib ma kana yuhibbuhu fid dunya fakana ma'ahu. Orang yang saling cinta mencintai di dunia itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan, dibarengkan mereka, ya. Imma mun'aman au mu'adzaban. Boleh jadi dikumpulkan sama-sama mendapatkan nikmat atau dikumpulkan sama-sama mendapatkan azab. Ya, karena sesungguhnya seperti itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengkisahkan bainama ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijani minal masjid. Dahulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama-sama keluar dari masjid. Falaqiyana rajulun fi syuddatil masjid. Maka menemui kami laki-laki di pojokan masjid. Dan laki-laki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Ya. Pertanyaan yang cerdas, yakni dia tahu benar kapan nasibnya akan ditentukan. Apakah akan sengsara selama-lamanya atau bahagia selama-lamanya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan jawabannya kepada jawaban yang lebih baik, karena nggak ada yang tahu hari kiamat kan, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau alaihi salatu wasallam, ma'adatta laha. Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Kemudian serta-merta orang tersebut mendengar jawaban dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersedih dan dia mengatakan, ma'adattu laha bikabiri siyamin wala salatin wala sodakotin. Aku tidak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah, dengan banyaknya sodakoh, besarnya, banyaknya puasa, dengan sholat yang luar biasa. Aku nggak punya ya Rasulullah. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata beliau alaihi salatu wasalam, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai.
Ya. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah sebahagia ini dalam hidupku kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama ketika aku memeluk Islam, dan yang kedua ketika aku mendengar beliau bersabda yang demikian. Ya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fa wallahi ana uhibballah wa rasulah wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa ana la arju an ayakuna ma'ahum walau lam a'mal bi a'malihim." Ya, maka demi Allah, aku mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan aku sungguh berharap dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak beramal dengan amalan mereka. Ya. Luar biasa ini, rasa cinta itu ibadah loh. Rasa cinta itu ibadah. Ya. Rasa cinta itu ibadah, dan kita mau apa yang kita andalkan? Sholat, ya kan? Kalau anak sholat kita sering telat gitu kan, mungkin dengan kesibukan hariannya. Ya, puasa juga nggak luar biasa. Saya punya teman, ya, ustadz ya, salah seorang ustadz kita, itu puasa Daud sejak mudanya sampai hari ini belum pernah putus. Ya, luar biasa. Sekarang usianya mungkin udah 40 sekian, udah mau 50. Ya, salah satu ustadz kita. Ya. Kita punya nggak gitu? Nggak ada. Ya. Kehidupan ini terus bergulir dan pasti akan berakhir melalui sakaratul maut, kelamnya alam kubur, huru hara hari kiamat, dan kelak ketika kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada. Gitu. Kecuali apa yang kita harapkan? Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap akan dikumpulkan bersama orang-orang yang demikian. Ya, maka dari itu ikhwani fillah azakumullah, kita senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba ila man yuhibbuk wa hubba ila amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa cinta kepadamu dan rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang mendekatkan diriku kepada kecintaanmu. Ini ibadah ikhwani fillah azakumullah. Ya. Dan yang namanya kecintaan, ya, seorang muslim mencintai Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Ya. Di dalam ayat ini ada dua pondasi dalam masalah keimanan. Yang pertama, ciri-ciri orang yang beriman itu apa? Mencintai Allah. Pondasi yang kedua adalah seorang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah, lebih dari apapun. Dan dia akan baru merasakan manisnya keimanan ketika dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang selainnya. Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik juga, ya, di mana beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, "Salasun man kunna fihi wajada bihi fatalathun man kana fihi wajada bihi halawatal iman." Ya. Ada 3 perkara yang kalau berkumpul pada satu orang, dia baru bisa merasakan manisnya keimanan. Ya. Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasulah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, ayuhibbal marh la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Ya, kita berkumpul seperti ini, ya, karena Allah. Saling cinta mencintai karena Allah, ya, karena kita berada di atas jalan yang sama. Ya. Dan yang ketiga, wa ayakrahu ayauda ilal kufri kama yakrahu ayuqdafa finnar. Dan yang ketiga adalah dia benci kembali kepada kekufuran, benci kembali kepada kesalahan-kesalahannya yang lalu, ya, sebagaimana bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, maka dari itu ikhwan fillah azakumullah, diingat-ingat, rasa cinta itu ibadah, ya, dan ini sesuatu yang besar loh, lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, ibadahnya hati itu sesuatu yang besar. Ya, ketika rasa cinta kita kepada Allah ada, kita akan senantiasa bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Lisannya senantiasa basah dalam berzikir. Kemudian dia akan merasa sedih
ketika luput dari ketaatan-ketaatan atau terjatuh ke dalam suatu kemaksiatan. Dia senantiasa bersemangat untuk beribadah kepada Allah walaupun bukan di bulan Ramadan. Gitu, ya. Yang karena bulan Ramadan udah lewat. Yang ibadahnya kepada Allah, kita mengibadahi Zat yang Maha Hidup dan tidak pernah mati. Ya, senantiasa menghitung amalan-amalan kita. Ya. Rasa cinta kepada Allah ini merupakan cahaya kebaikan di dunia, membuat seorang itu senantiasa jauh dari kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya api cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bersatu dengan api neraka. Dan ada ancamannya. Seorang yang lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu ladzi iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinukum tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, kalau seandainya bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, karib kerabat kalian, dan harta yang kalian kumpulkan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah yang kalian ridho kepadanya, tinggal di dalamnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalannya, fatarabbasu ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya. Ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Makanya rasa cinta itu ibadah. Hati-hati terhadap rasa cinta kita. Bisa jadi kita dikumpulkan bersama orang yang dicintai di surga, atau bisa jadi sebaliknya. Ya. Makanya hati-hati orang-orang yang ngefans main bola, mencintai pemain-pemain bola yang notabene kafir. Ya. Al-wala wal baroknya dipertanyakan di situ. Ya. Kita lanjut di sini. Boleh jadi dia dikumpulkan bersama orang yang dia cintai dalam kondisi sama-sama mendapat nikmat atau mendapat azab. Walihada yumatsalu li sahibihil mal maluhu syuja'an aqra ya'khudhu bilahzimataihi yaqul ana maluk wa ana kanzuk. Maka dipermisalkan di sini mereka para pemilik harta. Ya, maka mereka para pemilik harta, orang-orang yang punya harta, besok di hari kiamat hartanya itu akan diserupakan dengan ular yang berbisa, yang menggigit bibirnya, dan ular tersebut mengatakan ana maluk wa ana kanzuk. Aku adalah hartamu, aku adalah timbunanmu. Wa yusaffahu lahu safaihu min narin yukwa biha jabinuhu wa janbuhu wa dhahruhu, dan dia akan disetrika. Ya, harta tersebut akan disetrikakan, diratakan pada dirinya. Ya. Disetrika, yukwa biha jabinuhu wa janbuhu wa dhahruhu, disetrikakan kepada punggung-punggung mereka, perut-perut mereka, ya, dan dahi-dahi mereka. Ya. Wa kadzalika asyiqus suwar, demikian pula mereka para pecinta sosok-sosok. Ya, tadi yang Anda bilang, ya, mencintai bintang film, ya, K-pop, mencintai pemain sepak bola dan semisalnya. Idza istama'a huwa wa ma'syuqihi ala ghairi ta'atillahi ta'ala, jama'allahu bainahuma finnar. Kalau seandainya dia mencintai orang-orang, ya, bukan di atas ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan keduanya di dalam neraka. Wa udziba kullun minhuma bi sahibihi, maka setiap mereka akan diazab dengan sahibnya. Allah taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya. Orang yang saling cinta mencintai, pada hari ini sebagian mereka menjadi musuh sebagian yang lain,
kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, orang yang cinta mencintai bukan karena Allah, ya, besok diazab bareng, itu pun mereka sudah diazab, mereka saling bermusuhan, saling berperang dalam api neraka. Ya, mereka akan minta, sebagian mereka minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada kami orang yang menyesatkan kami, biar aku letakkan mukanya di bawah telapak kakiku. Ya. Orang yang menyesatkan dengan kebid'ahan-kebid'ahan, walaupun pada hari ini kita lihat mereka saling tolong-menolong, besok mereka akan saling bermusuhan, saling berperang dalam api neraka. Ya. Maka dari itu, sebagian mereka menjadi musuh sebagian orang yang lain, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala annal ladzaini tawaddu fid dunya ala syirki yakfuru ba'duhum bi ba'din yaumal qiyamah. Dan dikhabarkan, di mana Allah mengkhabarkan, Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua ya yang saling bermusuhan tadi, mereka di dunia itu saling cinta mencintai, saling sayang di atas kesyirikan, sehingga sekarang mereka mengingkari sebagian kepada sebagian yang lain di hari kiamat. Wa ya'anu ba'dhum ba'dha, mereka saling melaknat, wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka ada di dalam api neraka. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada seorang pun penolong bagi mereka. Fal muhib ma'a mahbubihi dunya wa ukhra, maka orang yang mencintai bersama orang yang dia cintai di dunia dan di akhirat. Walihadza yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah lil khalqi alaysa adlan minni an uwalli kulla rajulin minkum ma kana yatawalla fid darid dunya. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di hari kiamat kepada makhluk-makhluknya, bukankah suatu keadilan dariku aku kumpulkan setiap laki-laki di antara kalian ya, bersama orang-orang yang kalian dulu berkumpul ya, fitari dunia ya, di negeri dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa yauma ya'udhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Allah berfirman, wa yauma ya'udhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Ya, kalau orang kecewa itu biasanya gigit apa? Jarinya. Ini kedua tangannya bisa masuk ke mulutnya, saking kecewanya di hari kiamat. Ittakhadtu ma'a rasuli sabila, ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ya, duhai celakanya aku, ya, kenapa aku dulu tidak mengikuti jalan bersama Rasul. Ya wailata laitani, ya, duhai kiranya aku, celaka aku. Lam attakhid fulanan khalila, kalau seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Ya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari mengingat Allah setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadhula, dan sungguh syaitan itu ya kepada manusia itu benar-benar musuh yang nyata, menyesatkan, ya, menjerumuskan, merendahkan. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun. Allah juga berfirman, giringlah orang-orang yang zalim bersama dengan pasangan-pasangan mereka, bersama dengan teman-teman sejawat mereka yang mereka saling cinta mencintai bukan karena Allah, saling cinta mencintai di dunia, saling tolong menolong dan membantu. Wa ma kanu ya'budun, dan apa-apa yang mereka ibadai selain Allah, min dunillah, fahdum ila siratil jahim,
halau mereka di jembatan neraka jahim. Waqifuhum, berdirikan mereka, berhentikan mereka. Innahum mas'ulun, sesungguhnya mereka akan ditanya. Malakum la tanasorun, kenapa kalian tidak saling tolong menolong sekarang? Ya, dulu kalian di dunia saling tolong menolong, ya, licik-licikan. Kemudian mereka saling berbuat makar kepada kaum muslimin. Ya, ayo sekarang kenapa kalian gak saling tolong menolong? Sungguhnya ucapan ini hanya akan menambah rasa sakit pada mereka. Di samping mereka fisiknya diazab, hatinya juga merasa sakit, ya, direndahkan. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu azwajahum ashbahuhum wa nadhara'uhum. Ya, kata Umar ibn Khattab, azwajuhum di sini bukan istri-istri mereka, tapi orang yang semisal dengan mereka, teman-teman sejawat dan sepantaran. Ya. Wa qala ta'ala wa idzan nufusu zuwijat faqarana kulla syaklin ila syaklih. Ya. Maka ketika jiwa-jiwa itu dibangkitkan, akan dikumpulkan setiap orang dengan yang semisalnya. Wa ju'ila ma'ahu qarinan wa zaujan, dan akan dijadikan kepada mereka pasangan-pasangan, ya, dan teman-teman, ya, orang-orang yang menyertai. Albar ma'al bar wal fajir ma'al fajir, orang baik dikumpulkan bersama orang baik dan orang fajir dikumpulkan bersama orang-orang fajir. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Maka di sini inti dari pembahasan kita di sini adalah barang siapa mencintai selain Allah Azza wa Jal, ya, itu bukan karena Allah, itu sangat memudaratkan dirinya, ya, sangat memudaratkan dirinya. Walaupun dia mendapatkan cintanya atau tidak mendapatkannya. Ya. Di sini disebutkan in wujida wa in faqada, dia dapat atau nggak dapat. Fa innahu in faqadahu adzaba bi fawatihi. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan cintanya, azabnya ialah dengan kehilangannya. Wa ta'allama ala qadri ta'alluqihi qalbihi bihi, dan merasa sakit sesuai dengan kadar ketergantungan hatinya kepadanya. Wa in wajadahu kana ma yahsilu lahu minal alam qabla husulihi wa min nakdi fi hali husulihi. Kalau dia mendapatkannya, rasa sakitnya sudah dia rasakan ketika berjuang mendapatkannya. Demikian pula dia akan merasakan rasa sakitnya ketika kehilangannya. Ya. Wa min hasrati alaihi ba'da fautihi. Ketika kehilangannya, ad'af ma fi husulihi lahu minal ladzah. Ya. Ketika kehilangannya jauh berlipat-lipat rasa sakitnya daripada kelezatan ketika mendapatkannya. Ya, oleh karena itu penyair mengatakan, fama fil ardi ashqa min muhib wa in wajadal hawa hulwal madzaqi tarahu bakian fi kulli halin makhafata furqatin aw lishtiyaqi fayabqi in na'u syauqan ilaihim wa yabqi in danau hadral furaqi fataskhanu ainuhu 'inda talaqi wa taskhanu ainuhu 'indal furaqi. Maka tidaklah kalian melihat di muka bumi ini seorang yang lebih menderita daripada orang yang merindu. Wa in wajadal hawa hulwal madzaqi, walaupun dia mendapatkan apa yang dia cintai, kelezatan apa yang dia cintai. Kalian akan melihatnya menangis di setiap kondisi. Makhafata furqatin aw listiyaqi, karena takut berpisah atau karena rindu. Fayabqi inna'u syauqan ilaihim, maka dia menangis ketika rindu kepadanya. Wayabqi indanau hadral furaqi, dan dia juga menangis ketika bertemu karena takut berpisah. Wa taskhanu 'ainuhu 'inda talaqi wa taskhanu 'ainuhu 'indal furaqi, maka air matanya mengalir ketika bertemu dan air matanya juga mengalir ketika berpisah. Wa hadza amrul ma'lum bil istiqra'i wal i'tibari wat tajarub. Ya. Ini adalah perkara yang dimaklumi, ya, semua orang sudah tahu, ya, baik dengan pengalaman
atau kejadian kan gitu. Ya. Kita semua sama-sama tahu. Walihada qala Nabi alaihi salatu wasalam fil hadits alladhi rawahu Tirmidzi wa ghairuh, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah. Ya, kata Rasul alaihi salatu wasalam, dunia ini seluruhnya terlaknat. Ya. Terlaknat seluruhnya di dalamnya kecuali zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah, mengingat Allah, wa ma walah, dan apa-apa yang membantunya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.